Halo semua, selamat malam. Saya Rifai Ujiha. Semoga kalian sehat selalu. Minggu lalu saya pernah membahas tentang durasi voucher yang sudah habis sebelum waktunya. Nah, itu berarti voucher yang lebih cepat habisnya. Misalkan kita menentukan 1 hari, maka dia habis sebelum 1 hari. Bisa 6 jam, 5 jam, 10 jam. Itu kesimpulannya akibat dari penggunaan shared user. Nah, lalu para subscriber juga menanyakan sesuatu yang kebalikan dari minggu kemarin, yaitu habis lebih lama dari waktunya. Misalkan kita menentukan tadi 1 hari, tapi habis bisa 2 hari atau 1 hari 5 jam, 1,5 hari dan sebagainya. Jadi mirip-mirip dengan pengaturan yang kemarin, kita mengutak-atik bagian timeout atau time limit yang terfokus pada shared user. Sedangkan ini juga kita akan tetap sama-sama mengatur durasi atau time limit, tapi terfokus pada fitur yang hampir sama lah ya. Oke, lebih baiknya kita akan contohkan dua user manager sama kayak kemarin. Kemarin juga kita menggunakan dua user manager, yaitu Micmon dan juga Minitic. Sebagai contoh, kita lebih gampangnya itu saya ambil pakai situs dari Mythic My ID ya. Kita sebagai contoh aja di sini menggunakan Micmon dan juga Minitic yang sudah disediakan dari Mythic My ID. Untuk Mythic My ID ini tersedia 3 user manager yang biasa kita gunakan. Terserah kalian mau pakai Minitic, Micmon ataupun Micmos ya. Itu ketiganya sama-sama user manager. Mungkin kalau misalkan kalian dari tampilan handphone itu akan hanya ada 3 menu seperti ini aja. Nah, seperti ini ya. Ini tergantung dari layar kalian. Kalau misalkan kalian pengguna PC, maka tampilannya akan jadi seperti ini. Kita nggak membahas tentang tampilan karena di sini fiturnya memang cukup banyak ya. Di sini juga tersedia pembuatan VPN remote secara gratis setiap 1 hari. Jadi setiap baru expired, kalian bisa bikin lagi. Kalau misalkan nggak pengen repot, misalkan setiap 1 expired beli lagi, bikin lagi. Seperti kalian bisa juga memesan 10.000 per 30 hari. Artinya kalian bisa memesan 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan dan seterusnya, bahkan 1 tahun ya. Oke, kembali ke permasalahan. Di sini kita akan membahas ke Micmon dulu, bagaimana solusi atau apa yang menjadi penyebab ketika voucher habis melewati batas waktunya. Artinya voucher ini sering banget ditanyakan juga, pertanyaannya hampir mirip tapi sebenarnya sama aja. Jadi ada yang menanyakannya voucher melewati batas waktu, ada yang bilangnya voucher bisa login lagi setelah waktunya habis. Itu ada juga yang bilang voucher kalau udah logout dia bisa login lagi, itu waktunya tidak habis gitu ya. Itu banyak-banyak lah bahasa-bahasa yang digunakan. Intinya sama aja, artinya durasi tidak sesuai atau melewati batas waktu ya. Oke, pertama kita gunakan Micmon dulu sebagai contoh. Kalian bisa lewat Micmon ya. Kalian terserah mau Micmon offline, mau Micmon dari situs lain, terserah aja. Di sini hanya sebagai contoh, di sini saya menggunakan Micmon yang disediakan dari Mythic My ID. Karena di sini cukup lengkap, ada VPN remote, ada Minitic, Micmon dan juga Micmos, serta konfigurasi yang full setting ada disediakan di Mythic My ID. Waktu voucher yang habis sebelum waktunya itu ada di bagian durasi, IP hotspot ya, user profile. Di sini ada kemarin kita sudah bahas di generate, coba ya saya agak lupa. Nah, di sini kita kan biasanya time limit 1 day. Kalian juga seperti biasa ya menggunakan misalkan 1 day itu untuk 1 hari ya. 1 day seperti ini. Jadi kasus kemarin itu 1 day itu waktunya belum habis sebelum waktu 1 day, 1 hari sudah habis. Nah, itu sudah kita jelaskan. Jadi buat kalian yang belum nonton video kemarin, silahkan tonton video kemarin di channel saya, channel Teknisi Wifi. Nah, kasus ini sama serupa juga, sama kayak kemarin ya, sama juga itu masalah seperti ini 1 day. Tapi ini kebalikannya, yaitu melewati batas 1 day ini, 1 hari. Nah, sama aja itu di bagian konfigurasinya kita memanfaatkan fitur yang kayak kemarin kita bahas itu di bagian user profile. Coba di bagian, coba kita lihat di sini add profile validity.
Oke, bagian validity ini tidak terlihat di sini, tapi di sini sudah ada keterangannya validity. Validity ini sebagai simpelnya atau penjelasan sederhananya itu validity itu waktu tetap lah ya. Waktu tetap sebagai contoh, misalkan kita tadi sudah setting 1 hari, ini mau voucher dipakai nggak dipakai tetap akan habis. Misalkan contoh voucher diaktifkan jam 9 malam, maka keesokan harinya ketika kita misalkan men-setting 1 hari, maka akan habis jam 9 malam lagi. Mau dipakai mau enggak, misalkan kita sudah aktifkan jam 9, dia log out, dia nggak pakai, dia pakai full, itu terserah, tetap aktif atau voucher otomatis habis ketika 1 hari. Inilah fitur validity. Lalu di mana fitur validity di Micmon ini? Di Micmon, untuk mengaktifkan atau menggunakan fitur validity, kalian harus mengaktifkan expired mode ya. Kemarin kita sudah jelaskan, jadi sebaiknya kalian tonton dululah video kita kemarin. Link videonya ada di deskripsi video. Nah, ini validity ini akan muncul jika kita pilih bagian expired mode ini, pilih jangan non ya. Umumnya kita biasa memilih non atau membiarkan select seperti ini ya. Kita pilih jangan non deh. Pokoknya selain non itu bisa remove, notice, remove record, notice dan record. Contoh untuk menampilkan fitur validity di sini remove. Keterangannya ada di samping. Pokoknya selain non ini ya. Nah, di sini barulah muncul validity. Validity tadi sudah saya jelaskan bahwa artinya waktu tetap. Ketika voucher mau dipakai mau enggak, itu tetap akan habis sesuai waktu yang ditentukan. Mau 1 jam maka habis 1 jam, mau 2 jam maka habis 2 jam, ataupun 1 hari akan habis 1 hari. Contoh kita buat user profile 1 hari. 1 hari seperti ini. Lalu di sini pilih validity-nya itu 1 day. Seperti ini ya, jadi 1 day. Lalu kita juga misalkan buat lagi, misalkan pengen voucher 1 jam atau 2 hari, maka pilih juga 2 hari buat user profile lagi, 2 day ya, seperti itu. Jangan lupa di save. Terus misalkan kita pengen buat lagi penentuan voucher durasi 5 jam misalkan. Tulis aja di sini 5 jam seperti ini. Lalu di sini 5H ya. 5H seperti ini. Buat save lagi. Nah, buat user profile yang banyak sesuai dengan ketentuan voucher atau harga jual voucher kalian. Di sini berarti menentukan batas waktunya itu melalui user profile. Kalian bukan menggunakan bagian misalkan kita membuat voucher. Nah, untuk membuat voucher kita kan tadi user profile-nya sudah menentukan waktu ya. Nah, berarti untuk bagian time limit ini biarkan aja kosong, nggak perlu diisi. Biarkan aja seperti ini kosong. Misalkan kita buat 5 voucher misalkan, jangan misalkan 100 voucher. Nah, terus user profilnya dipilih misalkan tadi seperti tadi 5 hari, 1 hari gitu kan, 5 jam, dan sesuai ketentuan yang ingin kita buat vouchernya. Jadi paham lah ya untuk penggunaan Micmon seperti itu. Kalau misalnya masih belum paham, coba di utak-atik aja. Intinya pengaturan waktu yang tadinya melalui time limit, artinya time limit ini total durasi. Kita nggak perlu pakai time limit, tapi menggunakan fitur di user profile namanya validity ya. Simpelnya seperti itu. Validity kok nggak ada di saya. Nah, harus pilih selain non ya. Artinya mau record, mau notice, mau remove record, ataupun notice record ya. Intinya selain non ya. Kalau non nggak ada gitu. Oke, paham ya? Jadi buat user profile sebanyak-banyaknya sesuai ketentuan voucher kalian. Lalu untuk pengguna Minitik, nah untuk pengguna Minitik kita coba kita pakai Mythic My ID lagi. Di sini untuk Minitik
kemarin kita sudah menjelaskan bahwa untuk Minitik kita membuat user profile-nya itu nggak perlu banyak-banyak seperti tadi di Micmon kan. Kita menggunakan fitur validity itu harus menggunakan user profile sebanyak-banyaknya. Bikin user profile durasi 1 hari, user profile 2 hari, user profile 3 hari, user profile 1 jam, user profile 2 jam, dan sebagainya. Nah, untuk di Minitik mungkin kalian yang baru menggunakan Minitik akan terasa sangat ribet ya karena banyak fiturnya. Nah, sedangkan untuk yang biasa pakai Minitik, mungkin kalian akan beranggapan kebalikannya, yaitu lebih sederhana dan juga lebih simple. Coba kita ke bagian konfigurasi, terus profile seperti ini. Di Micmon tadi kan kita bikin voucher 1 hari, voucher 2 hari, 3 hari, dan seterusnya. Bikin user profile namanya voucheran. Nggak perlu voucheran 1 hari, voucheran 2 hari, voucheran 3 hari untuk membuat atau sebagai solusi validity tadi. Terserah, ini nama voucher itu sebenarnya seterah, bukan berarti harus 1 hari, 2 hari, 3 hari. Itu hanya nama untuk mempermudahkan kalian aja. Sebenarnya kalian bebas mau bikin nama apa aja. Di Minitik ini konfigurasi defaultnya emang sudah validity, nggak perlu disetting pilihan tadi ya, non dan sebagainya, expired gitu ya. Di sini emang sudah defaultnya ya konfigurasinya. Contoh misalnya kita ulangin lagi ya. Misalkan kita di konfigurasi profile, maka tampilannya seperti ini. Misalnya kita buat tadi voucheran. Udah klik OK, seperti ini aja udah OK. Maka akan jadi max speednya 2 MB, uploadnya 512 kbps. Dan sistem konfigurasinya itu udah validity. Ini mau dipencet mau enggak tetap ini hanya hide show menu ya. Jadi hanya tampilkan dan sembunyikan menu biar enggak terlalu banyak kelihatannya. Jadi tetap aktif, sudah di setting validity ya, emang defaultnya sudah validity. Menentukan durasinya di mana kan, di sini bukan expired pilihannya nih. Di sini settingannya validity ya. Oke, misalkan kita sudah bikin dengan nama voucheran, klik OK ya. Di sini hanya sebagai contoh. Kita contoh anggaplah sudah bikin atau sudah OK, klik OK, sudah bikin voucheran dengan user profile voucheran. Kita bikin voucher di bagian generate seperti ini. Terserah kalian mau tipe 1 ataupun tipe 2. Tipe 2 itu miring ke samping ya. Contoh seperti ini hasilnya contoh ya. Untuk tipe 1 itu tegak lurus ke atas ya. Contoh seperti ini ya. Menentukan durasi di Minitik itu ada di bagian durasi. Misalkan contoh di sini sudah pilih voucheran, user profile-nya voucheran. Lalu kita pengen buat voucher dengan durasi 1 jam seperti ini. Vouchernya yang dibuat berapa? Klik OK. Kalau pengen bikin voucher 2 jam, ya klik aja 2 jam. Ini user profile-nya masih voucheran misalkan ya. Klik OK aja lagi. Misalkan pengen bikin voucher 1 hari seperti ini, maka ini udah tinggal OK aja. Jadi user profile-nya tetap 1, nggak perlu banyak-banyak, dengan durasi yang beragam gitu ya. Dengan ketentuan validity tadi, karena user profile dengan nama voucheran karena di setting validity, artinya waktu tetap mengikuti waktu durasi yang sudah ditentukan. Oke, seperti itu ya untuk penggunaan di Minitik dan juga di Micmon. Jika penjelasannya ini terlalu rumit atau misalnya kalian masih belum paham, kalian bisa tinggalkan komen di kolom komentar di bawah video ini. Jangan lupa klik subscribe dan juga share ya video ini ke teman kalian, siapa tahu teman kalian membutuhkan ya. Saya Rifai Ujia, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, juga komen. Sampai ketemu di video berikutnya.